Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah Tumbal Pesugihan Warung Bakso, Air Liur Genderuwo. Di pinggiran sebuah kota kecil yang sepi, ada warung bakso yang lagi viral abis. Warung ini punya bakso yang beda banget rasanya, bikin nagih, dan katanya nggak ada yang bisa nyamain. Siapa lagi yang punya, kalau bukan Bu Lastri, janda muda umur 35-an yang terkenal kalem, jarang ngomong, tapi auranya tenang banget. Walaupun nggak banyak gaya, warung bakso Bu Lastri selalu ramai. Orang-orang dari desa sekitar sampai yang jauh-jauh pun bela-belain mampir buat nyobain bakso ajaib ini. Saking ramenya, sampai-sampai warung bakso lain di sekitar jadi kalah pamor, bener-bener kayak kena disedot gitu sama warung Bu Lastri. Gak pernah ada yang benar-benar tahu apa yang bikin bakso itu beda banget. Tapi siapa yang peduli? Yang penting, bagi pengunjung yang datang, semangkuk bakso di sana tuh selalu worth it banget. Bikin mulut pengen terus balik lagi. Tapi nih, ada sesuatu yang bikin warung bakso Bu Lastri agak misterius. Setiap ada yang penasaran nanya, "Bu, apa sih rahasianya kok baksonya enak banget?" Bu Lastri selalu jawab santai, "Ah, sama aja kayak yang lain. Cuman beda di takaran sama bumbu rahasianya aja." Jawaban yang sama diulang terus-terusan, bikin orang makin penasaran. Yang lebih aneh, semua bahan bakso tuh kayaknya udah selalu siap di dapur setiap pagi. Para pekerja nggak ada yang tahu tuh dari mana asalnya bahan-bahan itu. Mereka datang, bahan udah lengkap aja. Tinggal racik, tinggal olah. Dan hebatnya lagi, bakso Bu Lastri ini cepet banget ludesnya. Bayangin, baru buka 4 jam aja, langsung habis. Terus, nanti jam 2 siang buka lagi tuh. Tapi nggak lama juga, baru jam 5 sore udah pada angkat tangan karena bakso habis lagi. Gak jarang deh, pengunjung yang datang sore-sore itu malah cuma bisa gigit jari karena kehabisan. Semua orang di desa sampai mulai ngerasa ada yang gak beres di balik laris manisnya warung bakso Bu Lastri ini. Suatu hari, ada salah satu karyawan Bu Lastri, namanya Winnie, cewek muda yang dikabarkan bakal dikasih tanggung jawab buat buka cabang baru warung bakso ini. Karena penasaran berat sama rahasia di balik kelezatan bakso itu, Winnie mulai memperhatikan gerak-gerik Bu Lastri. Winnie nyadar ada satu hal yang aneh banget. Setiap malam, saat Winnie nginep di rumah Bu Lastri selalu menghilang misterius gitu, entah kemana perginya. Padahal, pagi-pagi udah nongol lagi di warung, kayak gak ada yang terjadi. Tapi kemana ya Bu Lastri tiap malam gitu? Penasaran, Winnie mulai bertanya-tanya sendiri. Mungkinkah ini ada hubungannya sama rahasia bakso enak yang selalu bikin warung ludes? Lama-lama, Winnie mulai ngerasa ada yang gak beres di dapur warung Bu Lastri.
Aroma aneh kadang tercium samar-samar, bikin bulu kuduknya berdiri. Sampai suatu malam, saat semua karyawan lain udah pulang, Winnie nekat buat ngintip aktivitas Bu Lastri di dapur. Diam-diam, dia ngintip dari balik pintu dapur, berharap bisa nemuin rahasia di balik bakso laris ini. Di momen itu, Winnie ngelihat sesuatu yang benar-benar bikin jantungnya serasa berhenti. Di depan panci besar yang mengepul, Bu Lastri tampak kayak lagi bergumul sama sosok mengerikan, makhluk hitam raksasa dengan tubuh penuh bulu lebat, lebih tinggi dari lemari dapur, wajahnya serem banget, nggak mirip manusia sama sekali. Winnie langsung sadar. Itu genderuwo. Genderuwo itu nyengir lebar, taringnya tajam, dan dari bibirnya, air liur kental yang bau busuknya benar-benar gak ketulungan mulai netes ke dalam adonan bakso yang disiapkan Bu Lastri. Air liur itu jatuh pelan-pelan, pekat, dan langsung mengeluarkan asap hitam yang menyebarkan bau anyir gak karuan, bikin suasana dapur jadi tambah mencekam. Winnie berdiri terpaku, badannya gemetar hebat, tapi matanya nggak bisa lepas dari pemandangan di depan. Bu Lastri kayak kehilangan kendali atas dirinya sendiri, bergumul dengan genderuwo itu seolah-olah udah nggak sadar lagi dengan apa yang dia lakukan. Winnie yang ngintip dari balik pintu mulai ngerasa takut sampai tulang, tapi penasaran yang bikin dirinya nggak beranjak. Beberapa menit kemudian, genderuwo itu mulai melirik ke arah Bu Lastri dengan sorot mata dingin yang benar-benar menyeramkan, kayak nyuruh sesuatu yang gak bisa ditolak. Kayak orang kesurupan, Bu Lastri menurut, mulai mengaduk adonan bakso yang udah dicampur sama air liur busuk makhluk itu, seolah-olah ini adalah bagian dari ritualnya. Di tengah kesunyian yang mencekam, suara tawa genderuwo itu bergema berat dan menakutkan. Bikin suasana dapur kerasa kayak neraka. Winnie nggak tahan, dia menutup telinganya sambil merem, berharap bisa menghilang dari situasi menyeramkan ini. Sambil gemetaran, dia cuma bisa berdoa dalam hati, ngeri membayangkan apakah nanti di cabang baru, dia juga bakal diharuskan ngikutin ritual gila ini. Winnie sadar dengan pasti. Inilah rahasia lezatnya bakso Bu Lastri yang selama ini bikin orang gak bisa berhenti datang. Besoknya, Winnie mutusin buat gak balik kerja lagi di warung Bu Lastri. Dia langsung pulang ke rumahnya di desa sebelah, berharap bisa ngelupain semua hal menyeramkan yang dia lihat semalam. Tapi, ternyata teror baru malah mulai menghantuinya sejak itu. Malam-malam Winnie mulai dengar bisikan-bisikan halus yang makin lama makin jelas. Kayak suara dari dunia lain. Sosok genderuwo yang dia lihat di dapur Bu Lastri kini datang setiap malam dalam mimpinya, ngasih senyum jahat dengan tatapan yang penuh ancaman. Sosok itu berbisik, nyuruh Winnie buat jaga mulut, gak boleh buka rahasia soal pesugihan bakso Bu Lastri. Awalnya, Winnie mikir mungkin dia bisa abaikan aja semua ini, tapi makin dia cuekin, teror genderuwo itu malah makin jadi. Setiap malam, Winnie merasa tubuhnya makin lemas, kayak ada energi yang tersedot. Tidur jadi nggak tenang, dan seringkali saat baru mau terlelap, dia ngerasa ada sesuatu yang menekan lehernya, kayak dicekik, susah banget buat napas.
Suara tawa berat si genderuwo seolah menggema di kepalanya, bikin Winnie makin takut kalau rahasia gelap Bulastri akan terus menghantuinya. Bahkan sampai dia nggak sanggup lagi bertahan. Setiap malam, mimpi buruk itu terus datang tanpa ampun. Sosok genderuwo yang menyeramkan selalu muncul. Tapi kali ini mimpi-mimpinya berubah jadi jauh lebih ngeri dari sebelumnya. Di mimpi itu, Winnie gak cuma ketemu sama genderuwo itu, tapi dia juga merasa tubuhnya gak bisa gerak. Kayak terkunci. Sosok itu mendekatinya, semakin dekat, dan akhirnya Winnie merasakan sesuatu yang begitu menakutkan. Dia digumuli oleh makhluk menyeramkan itu, sampai tubuhnya terasa makin lemah dan hilang kesadaran. Setiap kali bangun, Winnie gemetar hebat, badannya basah kuyup sama keringat dingin, dan jantungnya berdegup kencang. Perasaan jijik dan takut terus menghantuinya sepanjang hari, seolah mimpi itu nyata. Winnie bahkan ngerasa setiap malam, dia nggak cuma mimpi, tapi kayak beneran ngalamin semua hal hari itu. Akhirnya, Winnie bener-bener jatuh sakit. Keluarganya udah berusaha sekuat tenaga bawa dia ke rumah sakit, bolak-balik, tapi anehnya, dokter nggak bisa nemuin apa-apa yang salah sama tubuhnya. Tes darah, röntgen, semua hasilnya normal. Tapi kenyataannya, Winnie makin lama makin pucat, badan jadi kerempeng, dan matanya kosong kayak nggak ada hidupnya. Orang tuanya makin cemas, nggak tahu lagi harus gimana. Wajah mereka semakin murung, tertekan, dan bingung. Kabar soal Winnie yang mendadak sakit parah setelah keluar dari warung bakso Bulastri mulai nyebar ke seluruh desa, bikin orang-orang pada penasaran dan ngerasa ada yang gak beres. Mereka mulai nyelidikin, tapi takut kalau itu cuma gosip atau cuma kebetulan. Padahal, mereka semua mulai ngerasa ada yang aneh, tapi gak ada yang berani bilang secara terang-terangan. Setiap kali ada yang nanya ke Winnie soal keadaannya, dia cuma bisa bisik-bisik pelan, kayak orang yang udah kehilangan akal sehat. Badannya udah lemes banget, matanya kayak nggak bisa fokus, dan suaranya pun nyaris nggak kedengeran. Sampai akhirnya, di saat-saat terakhir, Winnie akhirnya bisa ngomong. Cuma satu kalimat yang keluar dari bibirnya dengan suara parau dan lemah. Jangan makan bakso itu, ada air liur genderuwo di dalamnya. Itu adalah kalimat terakhir yang dia ucapkan sebelum akhirnya matanya terpejam selamanya. Meninggalkan dunia ini. Kata-kata itu kayak terngiang-ngiang di kepala orang tuanya, yang gak pernah bisa ngerti kenapa anaknya bisa ngomong kayak gitu. Itu kalimat yang penuh dengan ketakutan, yang akhirnya jadi misteri yang gak bisa mereka pecahkan. Setelah itu, Winnie gak pernah bangun lagi, meninggalkan orang tuanya dalam kesedihan yang mendalam. Orang tua Winnie, yang masih gak bisa terima dan merasa ada yang aneh banget dengan kematian anak mereka, akhirnya nggak tahan lagi dan memutuskan buat cari jawaban. Mereka pergi ke dukun di desa sebelah, berharap bisa dapat pencerahan. Setelah diceritain semuanya, si dukun itu mulai ngelamun sebentar, kayak mikirin sesuatu yang berat. Lalu, dengan suara pelan, dia bilang, "Anak kalian." Dia jadi tumbal pesugihan genderuwo. Kalimat itu nggak cuma bikin orang tua Winnie terkejut, tapi juga ngerasain sesuatu yang ngerinya nggak kepalang.
Mereka nggak ngerti awalnya, tapi dukun itu jelasin pelan-pelan. Winnie, yang dulu bekerja di warung bakso Bulastri, ternyata jadi korban dari ritual gelap yang dilakukan buat mendapatkan kekayaan. Tumbal itu, katanya, harus dikorbankan, dan Winnie. Dia jadi korban dari semua itu. Orang tua Winnie merasa dunia mereka runtuh. Rasanya seperti nggak percaya, tapi dukun itu meyakinkan mereka dengan cerita-cerita yang bikin merinding, tentang betapa mengerikannya kekuatan yang bersembunyi di balik warung bakso Bulastri yang kelihatan biasa aja itu. Warung bakso Bulastri tetap aja rame, kayak nggak ada yang terjadi. Orang-orang pada ngantri buat makan bakso yang terkenal enak itu, tanpa sadar apa yang sebenarnya ada di balik semua kelezatan itu. Padahal, cerita tentang Winnie yang sakit parah, sampai akhirnya meninggal dengan kata-kata terakhir yang serem banget, udah beredar di desa. Orang-orang yang tahu tentang kejadian itu cuma bisa ngerasa merinding, tapi mereka lebih milih diam. Takut banget buat ngomong tentang rahasia gelap yang disembunyiin di balik dapur warung bakso itu. Mereka tahu ada sesuatu yang gak beres, tapi gak ada yang berani buka mulut. Semua orang lebih milih buat pura-pura gak tahu, karena mereka gak mau jadi sasaran teror yang mungkin datang dari balik kegelapan yang menunggu di balik setiap mangkuk bakso. Seolah-olah mereka lebih takut sama rahasia itu daripada kenyataan yang ada di depan mata mereka. Terima kasih telah mendengarkan cerita di Tumbal Pesugihan Warung Bakso, Air Liur Genderuwo, bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada resiko yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya.